Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Senang menjumpai Anda kembali dalam 5 menit ke depan dalam acara Today's Message bersama saya Leonardo Syamsuri. Tentunya Anda diberkati Tuhan, tetap ada dalam perlindungan Tuhan, tetap semangat, punya pengharapan, dan selalu bergerak dalam keberhasilan bersama dengan Dia. Amin. Puji Tuhan. Kali ini saya akan bicara masih melanjutkan tentang konsekuensi dari kemalasan, yaitu bagaimana kita menjadi orang yang bisa mengalahkan kemalasan yang ada. Ya. Hari yang pertama, kalau kita mau mengalahkan kemalasan, kita perlu belajar saudara untuk bisa membangun kedisiplinan. Coba katakan disiplin. Sebuah kedisiplinan itu hanya bisa dibangun dengan konsisten. Continue, konsisten, terus menerus, disiplin. Soal waktu, soal pikiran, soal kata-kata, soal pekerjaan, tanggung jawab, harus disiplin. Nah, bagaimana caranya Anda bisa disiplin? Belajar untuk bangun lebih pagi. Yosua, kalau Anda baca dalam Yosua 3 ayat 1, Yosua bangun pagi-pagi. Orang tidak akan pernah belajar disiplin kalau dia selalu bangunnya siang, sore. Kita harus belajar bangun pagi-pagi. Karena lewat bangun pagilah, di situ kita belajar untuk menata kehidupan sejak dari pagi. Sehingga waktu yang ada sampai malam, kita bisa kelola dengan baik. Bangun lebih pagi kalau mau bangun kedisiplinan. Hal yang kedua, Anda hindari dari sering-sering istirahat, tidur siang, istirahat, tidur siang, terlalu lama. Saya tidak bilang bahwa manusia tidak perlu istirahat dan tidak perlu tidur siang. Boleh aja kalau Anda sudah lelah, letih, istirahat. Tapi jangan terlalu lama. Ada banyak orang tidurnya lama, kerjanya sedikit. Saudara. Nah, ini tidak akan pernah disiplin. Saudara. Disiplin belajar hargai waktu. Waktu itu kalau sudah hilang, nggak bisa ditemukan lagi. Barang yang hilang, duit yang hilang bisa ditemukan ulang. Betul apa enggak? Iya, nggak bisa ditabung uang. Uang kalau udah hilang ya begitu aja, Anda nggak bisa kembalikan lagi. Mana bisa Anda kembali lagi di usia yang muda, kalau yang sudah tua. Kalau usia muda 17, mau kembali lagi ke 3 tahun, mana bisa. Nggak akan mungkin, saudara. Hargai waktu, belajar tepat waktu. Sehingga sahabatmu, tim kita yang sudah menghargai waktu juga tidak menjadi kecewa. Karena kita sendiri terlambat, tepat waktu. 3 hal untuk membangun kedisiplinan. Yang kedua, untuk mengalahkan kemalasan selain kalian membangun kedisiplinan adalah jangan suka menunda-nunda. Pernah nggak Anda melihat suka menunda-nunda? Masih bisa besok. Kenapa mesti dikerjain sekarang? Besok tenang aja. Ingat loh Alkitab bilang, kesusahan sehari cukuplah sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Jadi kita perlu melakukan apa yang kita bisa lakukan sekarang. Kenapa mesti besok? Jangan punya konsep kalau bisa dikerjakan besok, kenapa harus sekarang? Nah, orang yang suka menunda-nunda, lama-lama pekerjaan itu bertumpuk. Makanya ada orang bilang begini, bekerja keras itu apa sih? Kerja berat, bukan kerja keras. Kalau kerja keras lain, itu positif. Tapi kalau kerja berat itu apa? Negatif. Kenapa negatifnya? Karena kerja berat adalah kerjaan-kerjaan ringan yang harusnya dikerjakan. Ditunda, tidak dikerjakan sehingga datang tanggung jawab yang lainnya lagi. Sehingga berakumulasi dan bertumpuk dan akhirnya menjadi kerja berat. Nah, jangan. Ya, hindari. Jangan suka menunda. Yang ketiga, kalau Anda mau mengalahkan kemalasan, belajar bekerja keras. Alkitab jelas mengatakan, kalau engkau disuruh jalan 1 mil, jalan kepada mil yang berikutnya. Artinya, kita jangan cuma cukup bekerja dengan apa yang kita bisa dengan kapasitas kita belum penuh. Kalau kapasitas kita belum penuh, sebenarnya kalau kita kerjakan lebih banyak, kita bisa menghasilkan lebih banyak. Jadi perlu belajar bekerja keras. Saya melihat orang yang berhasil adalah orang yang bisa bekerja keras. Kalahkan kemalasan dengan bekerja keras. Kalau Anda bisa bekerja, katakanlah misalnya, kalau Anda masih bisa punya kapasitas untuk bisa menerima pekerjaan atau yang lain dari bosmu, dari atasan kita, kenapa enggak? Karena itu akan membangun kita, mengembangkan diri kita sendiri. Bukan merugikan, tapi mengembangkan. Tanpa sadar kita sedang mengembangkan diri kita. Ya, ayo kita belajar kalahkan kemalasan. Saya percaya Anda pasti mampu, pasti bisa menjadi orang hebat. God bless you. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Amin.